Terima kasih Bapa Surgawi. Saat ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami. Sebabnya kami ada karena kami ingin menghargai dan menghormati-Mu ya Bapa. Kami mau sehidangan dengan tubuh dan darah-Mu karena kami percaya dalam tubuh dan darah-Mu di situ ada kelegaan, ada pengampunan, ada kesucian. Di situ kami dilayakkan ya Tuhan, dan kami disembuhkan dan kami diberkati ya Bapa. Sebabnya sebelum sehidangan, mari Kau ampuni setiap kami, Kau kuduskan setiap kami, dan kami mendengarkan akan isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, bagi yang siap mendengarkan firman Tuhan, Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu dan mengurapi hamba-Mu yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabar pagi hari ini? Baik. Selamat datang bagi yang pertama kali datang. Ya, salam dalam kasih Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang penuh dengan berita kesukaan. Ya, saudara yang terkasih, saya rindu ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Salib Kristus memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Saudara, ini adalah sebuah pemberitaan bagi kita semua. Dan saya buat sebuah tema ini berbicara tentang rekonsiliasi. Saudara harus tahu bahwa Adam dan Hawa adalah jatuh di dalam dosa. Dan ketika pemulihan dan hubungan antara Allah dan Adam dan manusia itu terpisahkan sampai mereka diusir dari Firdaus. Kenapa? Sekali lagi, di sini ada sebuah kesalahan daripada tidak taatnya Hawa, bukan berarti seorang ibu-ibu tidak taat. Ini berbicara adalah sebuah kompromi dari ketidaktaatan antara Hawa dan Adam. Iblis akan mencari kelemahan siapa yang terlemah. Suatu ketika saya pernah berbicara lewat WA kurang lebih setengah jam dan 1 jam. Ya, kurang lebih. Dan di situ saya melihat bahwa ada satu pribadi, bukan di kota ini, di kota lain, dan saya memberikan banyak masukan. Masukan itu artinya karena memang dia selama beberapa tahun ada kelemahan. Kelemahannya itu jatuh di dalam dosa. Lalu saya menyampaikan bahwa mau sampai berapa lama lagi? Ya, mau sampai kapan lagi? Ya, dan saya mau sampaikan kepadanya, inilah waktunya bahwa umurmu itu sudah ya di atas kepala 6. Ya, mau sampai kapan? Berubahlah. Ya, lalu dengan berbagai sarana-sarana menjadi akses dia jatuh di dalam hal itu, saya katakan bukan masalah akses. Kita bisa lemah di dalam kelemahan kita, jatuh dalam dosa, tetapi semua berujung dalam diri kita. Kita mau bertekad apa tidak, mau berubah apa tidak, mau dipulihkan kita apa tidak, itu semua tergantung kepada kita, bukan tergantung kepada akses media, bukan tergantung pada akses tetangga kiri kananmu, bukan tergantung akses kepada pendeta, gereja, semua bukan bergantung dari itu. Tetapi bergantung pada diri kita, mau dipulihkan apa tidak. Maka sebab itu, hari ini adalah hari kematian Kristus. Ya, saudara, sebelum kematian Kristus, malam hari di mana dia dikhianati oleh Yudas. Bagaimana peristiwa-peristiwa akan disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Oh enggak guru. Semua di situ aman-aman saja 12 murid. Tetapi setelah berlangsung masa penyalipan itu, lalu disitulah kelihatan bagaimana karakter 12 murid. Satu menjual, satu mengkhianati, bahkan 8 hari, istilahnya 8 hari itu menyampaikan sebuah motivasi, ilustrasi mungkin gitu ya. Dan narasi-narasi ya berdasarkan sisi ya. Akhirnya Thomas di situ kelihatan.
Bagaimana orang mati bangkit, bagaimana 5.000 orang diberi makan. Semua dia menyaksikan Thomas itu. Tapi bisanya 8 hari. Dia bisa nyampaikan kalau dia itu tidak bangkit. Kalau dia pun dia bangkit, aku akan total. Lubang tangannya, bahkan di lambungnya itu, lubang paku itu. Saudara lihat, 3,5 tahun dia lihat mukjizat. 3,5 tahun dia melihat bagaimana kasih kemurahan Allah yang nampak dari diri Yesus. Di situ masih dia tidak percaya. Bahkan dia tantang, kalau betul-betul dia bangkit, biar tanganku. Itu kan sangat dilema sekali ya. Bahkan bagaimana Yesus juga melihat Petrus, bisa-bisanya ya, aku tidak kenal dia. Ya. Dan ini lebih parah lagi, hanya 30 keping uang perak itu harga seorang budak. Jadi kalau budak itu jual beli, paling mahal itu 30 keping. Jadi siapa yang paling terendah itu dibeli 30 keping ya, paling mahal itu 30 keping, baru itu bisa bernegosiasi. Ketika bernegosiasi itu diambil itu budak. 30 keping kata firman. Dan Yesus dijual oleh Yudas 30 keping. Ada lihat dari 12 murid ini. Tipe-tipe mana? Bahkan setelah mati di kuburan ya, setelah disalibkan di kuburan, masuk di dalam kuburan, di situ dalam salib sampai dalam penguburan, itu semua ninggalin Yesus. Tapi Yesus tetap mencari. Makanya saya mau bilang, katakan, salib Kristus memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah. Kenapa? Kenapa saya mau sampaikan ini? Saya ingin mencari sebuah latar belakang dulu. Ya, rekonsiliasi ini berbicara pemulihan hubungan yang rusak. Dikembalikan kata rekonsiliasi. Pemulihan hubungan yang rusak dikembalikan seperti semula. Lewat apa? Saudara lihat bahwa peristiwa ini di mana dosa membuat hubungan manusia menjadi rusak dengan Allah. Kita yang seharusnya binasa beroleh penebusan dan pengampunan dosa dari Allah karena Yesus mati di kayu salib. Ya, maka hubungan itu dipulihkan kembali yang mana rusak oleh Adam dan Hawa. Di situ air bah, di situ Sodom dan Gomora, di situ Nuh. Disampaikan juga semua itu mengalami kegagalan manusia. Dia kembali lagi. Bagaimana caranya? Lalu ini yang saya sangat bersyukur bahwa saudara memperhatikan dalam kitab Efesus 1 ayat 7, kata pembukanya dulu. Ya. Bagaimana manusia, nabi-nabinya dikirim, diutus untuk pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Ternyata di situ tidak mampu manusia melaksanakan hubungan yang baik dengan Allah. Coba lihat Efesus 1 ayat 7 dulu. Efesus 1 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia mengasihi saudara. Apapun dosa saudara, Dia mau tebus. Dia mau ampuni. Ya, itulah kasih karunia. Lalu ada orang berkata, oh dia dosanya besar. Kok bisanya pada waktu dia mati, lalu Tuhan terima? Itulah kasih karunia. Kok bisa di sebelah Yesus, Rabi ingat-ingat akan aku. Oh, dia belum melaksanakan kebaikan-kebaikan, dia belum melaksanakan ketetapan-ketetapan, hukum-hukum Allah. Kenapa Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Itulah kasih karunia. Jadi di dalam kekristenan, dosamu segunung, setinggi gunung, bahkan dosamu semerah kermisi akan dihapus seperti salju. Itulah kasih karunia. Di dalam kekristenan kita bersyukur ketika kita percaya kepada Yesus. Apapun kesalahanmu, Dia mengampuni. Setuju ya? Setuju dari ayat ini. Oleh sebab itu, ada dua masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan yang perlu diselesaikan. Kenapa Yesus harus disalib? Ini masalah dosa, terpisah dari Allah.
diusir keluar dari Firdaus. Akhirnya manusia, Adam dan Hawa terpisah sampai sebelum Yesus disalibkan. Hubungan kita rusak dengan Bapa di sorga karena masalah dosa. Yang kedua adalah Tuhan perlu menyelesaikan adalah masalah murka Allah berada dalam penghakiman. Harusnya kita masuk dalam penghakiman Allah. Seharusnya kita tidak diselamatkan. Seharusnya hanya umat pilihan, hanya bangsa Israel. Tapi oleh karena Yesus, maka bangsa-bangsa lain menerima keselamatan termasuk kita. Ya, kita tidak masuk dalam hukum yang namanya hukum yang dibukakan dalam Taurat, tetapi kita masuk dalam hukum kasih karunia. Ya, saya mencari latar belakangnya. Lalu Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Kolose dengan baik. Jadi ini Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Efesus bahwa darahnya dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Dan Rasul Paulus juga menjelaskan dalam kitab Kolose bagaimana inisiatif Allah memperdamaikan kita dengannya. Dan hanya melalui Kristus kedua masalah ini dapat diselesaikan. Apa itu dosa? Apa itu penghakiman? Murka Allah. Ketika nanti saudara mati, kitab lain dibukakan. Perbuatan baik, perbuatan jahat dibukakan. Tetapi ketika saudara nanti dalam penghakiman, ketika saudara pegang, percaya kepada Yesus, mau dipulihkan, maka murka Allah tidak akan ditimpakan pada saat penghakiman. Tidak akan ditimpakan. Jadi saudara bersyukur. Dan jangan pernah kau meninggalkan Tuhan. Jangan pernah kau meninggalkan. Karena pertama, dosamu dihapuskan. Kedua, engkau menerima keselamatan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Tetapi Kolose ini menjelaskan dalam dua titik balik. Dua sisi. Inisiatif Allah untuk memperdamaikan kita melalui Yesus, penyaliban Yesus. Dan Allah juga mau supaya kita menghargai perdamaian itu. Oleh sebab itu Kolose saya ingin bagikan dalam Kolose 1 ayat 19, ayat 20. Kita masuk dalam Kolose sebelum perjamuan kudus. Kolose pasal 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, akan diperdamaikan, maupun yang ada di sorga, tempat kediaman Allah sendiri. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi dengan penyaliban Kristus, dengan darah Kristus, kita yang penuh dengan dosa, kita diperdamaikan, dipulihkan kembali oleh Allah. Ya, kita dipulihkan kembali. Jadi inisiatif Allah artinya Yesus lahir dan harus mati. Jadi jangan bilang kok Tuhannya orang Kristen mati. Enggak. Karena ada tujuan Allah. Musa diutus, Nuh diutus, Elia diutus. Tidak bisa manusia itu diperdamaikan dengan Allah. Bahkan Nuh hanya 8 orang. Tetapi dengan peristiwa penyaliban Yesus ini, semua umat manusia yang percaya kepada Dia diperdamaikan. Ya. Jadi saya ingin menjelaskan dalam silsilah kenapa Yesus itu juga mati di kayu salib. Kata yang diterjemahkan sebagai mendamaikan secara harafiah berarti memulihkan sesuatu kembali kepada keadaan aslinya. Pada waktu saudara lahir, dosa. Memang dosa itu dalam dosa turunan, dosa nenek moyang. Tetapi ketika saudara lahir, saudara tidak pernah melakukan dosa. Ketika saudara berjalan mulai umur satuan puluhan, ya belasan, tidak usah 20 tahun, 30 tahun, puluhan tahun saja. Dalam jangka waktu 7 tahun, 10 tahun. Coba lihat anak-anak kecil sudah bisa bohong loh.
Itu karena dosa. Dosa yang berakar yang dari nenek moyang, dari Adam dan Hawa. Itu dosa warisan. Di dalam kekristenan memang di dalam Yesus tidak ada lagi dosa warisan. Tetapi dosa itu dengan tidak diajarkan. Bapak ibu tidak usah ajar anak pada waktu kecil. Dan dia bisa melakukan itu. Ya, coba lihat, perhatikan. Ketika sampai umur puluhan, belasan, bahkan 20, 30, dosa semakin dewasa. Makanya saya bilang sama yang saya bicara ini 6.000 tahun. Iblis dan Adam dan Hawa, ya iblis menggoda Hawa itu sudah boleh dikatakan ya tambah kurang lah ya, tidak tahu pastinya, 6.000 tahun yang lalu lah. Jadi umur iblis itu sudah canggih, sudah matang dia. Jadi bukan masalah akses internet, akses WA, FB dan sebagainya, saudara jatuh dalam dosa, tidak perlu akses. Tanpa akses kita juga bisa berdosa. Lihat YouTube, bisa berdosa tanpa YouTube. Kita juga bisa berdosa. Artinya, dosa itu tergantung kita mau melakukan apa tidak. Ya. Oleh sebab itu saya katakan memulihkan sesuatu kembali kepada keadaan aslinya. Pada waktu saudara masih lahir, itu dikembalikan saudara betul-betul murni, suci, kudus. Benar-benar tidak ada lagi, tidak ada yang saudara lakukan pada waktu saudara hanya bisa nangis. Minta susu nangis, panas nangis, tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika kita sudah melakukan kedewasaan di dalam dosa, itu dikembalikan posisinya. Seperti anak kecil yang tidak melakukan apa-apa. Ya, sebab itu, saudara, saya mau sampaikan bahwa kata mendamaikan secara harafiah ini. Ya, lalu dosa mengubah segalanya, kita cenderung. Padahal Yesus sudah di kayu salib loh ya. Yesus sudah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Tetapi dosa mengubah segalanya, kita cenderung menganggap dosa sebagai hal yang biasa. Kadang-kadang dosa kecil. Dosa kecil itu kalau dibiarkan akan lama-lama menjadi dosa yang besar. Ya, karena dosa punya umur juga. Artinya kalau seberapa engkau berkata hari ini, engkau katakan tidak, maka hari ini juga selesai. Tapi kalau besok saudara biarkan, besok saudara, maka dia akan bertumbuh di dalam dosa ini. Dampaknya, jangankan kecil. Lambat laun, saudara akan biasa dengan dosa itu. Maukah kita bertekad dengan sungguh mengalami pemulihan hubungan dengan Allah? Kalau saudara bertekad bukan karena orang, bukan karena khotbah, bukan karena saudara membaca, mendengar kesaksian, bukan sekedar itu, tapi tekad saudara, Tuhan saya mau berubah, saya mau dipulihkan, dari diri kita sendiri mau berubah. Jadi bukan didorong-dorong, ya, bukan sampai tunggu hadirat turun sampai bulu kuduk berdiri, saya harus berubah, enggak. Kapanpun, dimanapun, kalau saudara berubah. Ya, itu etikat dari dalam diri kita. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, saudara lihat bahwa inisiatif untuk mendamaikan datang dari Allah. Kita tidak mengulurkan tangan kepada Allah, Allah yang mengulurkan tangan kepada kita terlebih dahulu. Dan perhatikan bahwa perdamaian itu terjadi hanya melalui Kristus. Ya, saya mau tekankan anak-anak jemaat di tempat ini. Yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah hanya Kristus. Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang menjumpai Bapa kalau tidak melalui aku, bukan melalui Excel. Melalui aku Yesus Kristus. Lalu dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6 tolong dibaca. 1 Timotius 2 ayat 5 dan 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara. Dia punya prerogatif, dia punya kuasa.
Dia punya keputusan, kata Esa itu. Terus? Antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi hanya sebagai Allah, Yesus dapat menyelamatkan, dan hanya sebagai manusia, Yesus dapat mati. Ya. Jadi kalau saya berbicara tentang apologet, kalau di apologet itu perdebatan. Ya, apologet. Loh kok Tuhanmu mati? Ya, dia sebagai manusia. Apa tujuannya? Untuk menyelamatkan kita. Ya. Hanya Yesus yang sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia, dan karena itu hanya Yesus yang dapat menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Makanya dia harus mati di kayu salib. Jadi dosa-dosa kita yang seharusnya kita binasa itu ditumpahkan di atas kayu salib. Diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Jadi kita clear di sini. Clearnya apa? Yesus mati untuk kita. Ya. Yesus menumpahkan darahnya di kayu salib untuk memenuhi perannya yang diberikan Allah, yang pernah diberikan kepada Musa, yang pernah diberikan kepada Nuh. Musa 3 juta mati. Kurang lebih, saya tidak tahu pastinya berapa. Tetapi 3 juta yang dibawa keluar dari Mesir hanya umur 20 tahun ke bawah, itu yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Siapa yang memimpin? Yosua. Generasi 1, 2, 3 itu mati semua. Karena pemberontakannya 40 tahun di padang gurun. Maka usaha-usaha Allah untuk mengutus nabi-nabinya tidak bisa terselesaikan. Bagaimana hubungan antara Bapa dengan manusia tidak bisa diselesaikan oleh para nabi-nabinya. Oleh Kristus yang bisa menyelesaikannya. Tapi harus di kayu salib. Ya. Harus di situ. Oleh sebab itu, ayat 21, saya ingin masuk lebih dalam lagi. Dalam Kolose 1. Kolose 1 ayat 21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Hati, ingat ya, dalam hati dan pikiran, terus? Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Berarti ada 3. Ya, ada dalam hati, ada pikiran, ada perbuatan. 3. Yang membuat jadi perbuatan daging seteru bagi Allah. Jika kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, belum mengenal Allah, dan memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Maka saya mau sampaikan begini, apa yang membuat kita hidup jauh dan terpisah dari Allah? Hati, pikiran, perbuatan. Kita clearkan di sini. Hati, di dalam pikiran, dalam perbuatan. Saya buat sebuah gambar. Gambar diri manusia sebelum dipulihkan, hati rusak. Kalau hati belum dipulihkan, hati rusak. Pikiran belum dipulihkan, maka pikiran negatif. Maka kalau di situ perbuatannya, maka perbuatan jahat. Saya mau sampaikan begini. Ketika Adam dan Hawa terpisah dari Tuhan, dia mulai hatinya dikuasai oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Turunannya, kembali lihat ya, Adam terus turunan sampai beberapa turunan. Kita lihat sekarang turunannya Abraham, terus bagaimana Ishak, bagaimana Esau, bagaimana Yakub, terus bagaimana hati. Jadi hati itu tergantung kepada siapa, mau rusak, mau damai sejahtera, tergantung kepada orang itu. Saya mau sampaikan begini, saudara sudah diperdamaikan hati saudara. Kalau hati saudara rusak, karena saudara tidak membentengi. Saya kasih contoh begini. Suatu ketika hati rusak dan pikiran negatif begini.
Suatu ketika saya pernah membantu orang dalam persoalan. Pada waktu itu persoalannya sangat sepele sekali. Istrinya tersinggung. Tersinggung oleh kata-kata. Hanya sepele. Di rumahmu itu bau anjing. Saya tidak nyaman ke sana. Wah, tersinggung. Kata-kata yang keluar, mulai saat ini, saya tidak mau mengundang orang-orang itu datang ke rumah saya, termasuk kalian semua yang ada di grup. Tidak usah datang lagi ke sini. Akhirnya saya selesaikan sama ibunya. Saya selesaikan. Kalau hati yang baik, maka dia akan menyelesaikan. Sebelum saya jelaskan lagi, suatu ketika 2 minggu kemudian, saya telepon suaminya 3 kali. Saya telepon istrinya 4 kali. Berdering, dering loh. Artinya dia dengar. Bukan memanggil, berdering berarti dia dengar. Setahu saya, ketika saya ditelepon kalau di jalan, pasti pulang malam saya telepon lagi. Tapi ini 4 kali suaminya, 3 kali istrinya, sampai hari ini tidak pernah telepon. Menurut saudara, bagaimana sikap hati saya? Kesempatan ketika dia berdebat antara keluarga Y dan keluarga S. Kalau saya Y ini begitu dengan saya, itu kesempatan sama saya. Memang dia begitu. Karena dia merugi, apa ya? Mungkin boleh dikatakan merendahkan, seperti kita tidak peduli. Suatu ketika saya keluar sedikit. Suatu ketika saya jalan dari sini sampai ke tempat kerjanya Atta itu. Saya jalan kaki sama ibunya. Ya, di dekat rumah Pak Wayan ada dealer mobil itu di Jimbaran. Itu saya jalan kaki. Gara-gara ibunya ini, ayo kita jalan, kita ke pasar. Kita lolos lagi. Sampai di mana? Sampai di underpass. Kita lolos lagi. Terus, sudah sampai Mumbul aja. Mau lihat si anak, lihat rumah masa depannya. Kita capek ini kita jalan. Lalu apa yang terjadi? Saya ditelepon sama Pak Jarod. Pak Jarod nelpon 4 kali. Ada apa ini? Karena kita di jalan enggak dengar. Waduh, respon saya telepon, ibunya enggak punya telepon si Lala. Telepon, lah, minta telepon si Angel. Angel, nomor teleponnya Lala berapa? Oh, berarti dia enggak punya nomor teleponnya Lala ini. Dia minta nomor teleponnya Lala. Akhirnya dia telepon balik. Enggak diangkat, telepon ibunya. Bapak mau ke rumah. Oh, jadi respon saya ketika saya ditelepon, saya lihat saya telepon balik. Yang ini enggak sampai hari ini. Gimana ya? Sebenarnya saya punya kesempatan untuk menjatuhkan Y ini. Saya punya kesempatan. Kalau saya punya kesempatan menjatuhkan yang tidak ada hubungannya, karena persoalan saya di tempat lain 2 minggu sebelumnya, dengan sesudahnya, sebenarnya tidak ada kesempatan, tidak ada hubungannya. Masalah bau anjing dengan telepon tidak diangkat. Kalau hati rusak, maka itu jadi alat. Setuju? Kalau hati kita rusak, itu jadi alat untuk memukul. Saya tidak mau sampai hari ini saya berpikiran positif. Saya enggak mau berpikiran negatif. Saya enggak mau pikiran saya dicemarkan. Saya enggak mau hati saya dirusak oleh persoalan orang lain. Saya enggak mau. Saya belajar dari siapa? Dari Vian. Sebelum dia meninggal, berapa bulan itu, ada masalah demi masalah, dia pergi masuk. Kalau dia duduk makan, ada cerita masalah, langsung dia tegur kita. Jadi orang yang mau mendekat dengan Allah, yang sudah dibangun rekonsiliasi dengan Allah, dia tidak akan pernah rusak lewat pendengarannya. Dia enggak mau rusak lewat pendengarannya. Karena apa yang kau dengar, hal negatif yang kau dengar, maka pikiran akan diolah. Ketika pikiran dia akan diolah, masuk di hati. Ketika hati jadi rusak, maka saudara akan bertindak menjadi rusak.
Yesus ingin memulihkan hatimu. Yesus ingin memulihkan pikiranmu. Jangan hal-hal yang tidak penting hatimu jadi rusak. Yesus sudah berkorban di atas kayu salib. Sederhana contohnya ya. Contohnya sederhana. Tapi ini sebuah alat. Kenapa orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat manusia menurut bahasa Indonesia sehari-hari? Coba dalam terjemahan lainnya, terjemahan barunya. Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Perseteruan hati yang rusak itu, perseteruan dengan Allah terus. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Kalau hati saudara rusak, pikiran saudara negatif, bagaimana saudara menyenangkan hati Allah? Ini yang saya jaga. Saya gak mau ketika saya memberitakan firman Tuhan, karena hati saya rusak kepada seseorang. Enggak. Saya harus beritakan firman. Firman apa yang saya tidak beritakan di sini? Berkat, kesehatan, kesembuhan, pemulihan, keluarga, semua saya beritakan. Saya enggak mau pilih-pilih firman itu. Artinya apa? Orang yang pikirannya dikuasai oleh tabiat ini saya cari dalam KBBI, Kamus Bahasa Indonesia. Tabiat manusia itu kelakuan atau perilaku yang dilakukan menurut kebiasaan kehidupannya. Dia lakukan terus. Jadi kalau saudara hati rusak, dia terus lakukan hati yang rusak. Dia terus lakukan pikiran rusak. Dia enggak lihat Yesus di kayu salib. Padahal Yesus ingin memulihkan hubunganmu dengan Bapa di sorga lewat peristiwa salib. Tapi bagaimana peristiwa salib itu bermakna dalam hidupmu kalau hatimu rusak? Halo? Anybody home? Ngapain hati rusak? Ngapain pikiran negatif? Saya belum masuk dalam kategori perbuatan jahat. Dan sering kali dalam mereka-reka. Saya hindari kalau mereka-reka. Saya enggak mau. Saya membuat sebuah alur jalan cerita, narasi-narasinya. Belum tentu waktu dia tidak angkat telepon, belum tentu, mungkin dia lupa mau nelpon balik. Pernah ada kejadian. Loh, aku lupa mau nelpon kamu kemarin, makanya hari ini aku telepon teman saya, pendeta. Aku lupa, kemarin itu kamu udah nelpon, aku lihat. Pas aku nelpon ketemu orang, jadi aku lupa. Nah kan, jadi kalau kita berpikiran positif, maka kita akan menilai segala sesuatu menurut kacamata Tuhan. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata kita sendiri, dan kalau di situ kita dalam tabiat kita, pikiran kita terus dengan hal negatif, maka semua yang saudara dengar, semua yang saudara lihat, kalau tidak sesuai langsung negatif. Coba yang negatif itu saudara ubah. Bagaimana supaya menjadi positif? Itu mendamaikan hati saudara. Saya ingin menjelaskan supaya nanti di ayat 23 kita ketemu. 19, 20, 21 per ayat saya harus jelaskan. Saya enggak mau loncat-loncat. Karena orang itu tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah. Dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah. Apa? Mengasihi. Apa? Menghargai. Apa itu? Saling kemurahan hati, rendah hati. Di situ hukum-hukum kan ada 9 karunia, 9 buah roh. Penguasaan diri. Jadi kalau satu hukum engkau tidak lakukan itu, maka sebenarnya engkau sedang berusaha menjauh dari Allah. Setuju? Orang-orang yang hidup menurut kelakuannya, tabiatnya yang buruk itu, maka dia tidak dapat menyenangkan hati Allah. Karena bergelora. Mendidih di hati. Mendidih di hatiku, haleluya. Ada haleluyanya. Padahal hatinya mendidih. Jadi belajar bagaimana menjaga hati ini damai sejahtera. Karena Tuhan mau melihat
Apakah rekonsiliasi ini terjadi apa tidak? Coba saudara ngamuk, marah, lalu berdoa, terganggu enggak? Pasti saudara berdoa, bayang-bayang wajahnya kelihatan. Betul ya? Karena saya lakukan itu dulu. Kadang-kadang kalau saya enggak marah ya, maksud saya kalau kenapa dia hatinya begitu? Kenapa dia melakukan begitu? Saya terbayang, kalau terbayang saya doakan Tuhan pulihkan dia. Tuhan pulihkan dia, berikan roh damai sejahtera, bukan roh sukacita. Jadi saya tidak mereka-reka di dalam pikiran saya. Kenapa, bagaimana, kok bisa begitu? Saya tidak lakukan itu. Lalu bagaimana gambar diri manusia sesudah mengalami pembaharuan? Kita lihat dalam kitab Roma 8, Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kalau gambar diri manusia yang sudah mengalami pembaharuan, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia melihat dalam kacamata Tuhan dalam dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat dalam apa lagi masalah-masalah yang ada di luar. Dia tidak bisa melihat lagi kekurangan suami, kekurangan istri, kekurangan anak, kekurangan orang tua, kekurangan dan semuanya. Dia tidak lihat itu lagi. Karena dia berdamai dengan dirinya sendiri. Ya. Roma 5 ayat 10 dalam terjemahan Sehari Indonesia bilang begini. Dan kita bisa yakin akan hal itu. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dia yakin dalam dirinya. Karena kalau anak Allah mati yaitu Yesus, untuk kita waktu kita masih memusuhi Allah, masih berbuat dosa, sudah lebih pasti bagi Yesus akan menyelamatkan kita yang sekarang berdamai dengan Allah dari hukuman terakhir, yaitu waktu Allah membinasakan semua orang yang jahat, dan keselamatan kita itu lebih pasti lagi karena Yesus yang dulu mati untuk kita sudah hidup kembali dan terus menjaga kita. Satu hal yang saya mau sampaikan, saudara harus yakin masuk surga. Gak usah ngapain jadi orang Kristen kalau tidak yakin. Saya mau tanamkan kepada saudara, yakin saudara masuk surga. Ragu. Yakin masuk surga? Yakin Tuhan Yesus sudah selamatkan saudara? Nah, kita selesaikan ayat berikutnya. Ya. Jadi ketika ayat ini berkata kita harus yakin. Karena di dalam Yesus ada kepastian. Dia menyelamatkan kita. Karena kita sekarang sudah berdamai dengan Allah. Lewat apa? Lewat penyalipan. Kata hukuman terakhir, ya, kata hukuman terakhir dalam Roma 5 ini, saudara lihat dalam Kolose 1 ayat 22. Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, Allah menjadikan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat. Ini juga 3 dalam Kolose 1 ayat 22. Artinya dalam pengadilan terakhir kita dibebaskan dari tuduhan. Kita dikuduskan, kita tidak bercela, dan kita tidak bercacat. Artinya begini, ya, kita tidak hanya diperdamaikan dengan Allah di masa sekarang, tetapi juga sampai pada hari penghakiman. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, tujuannya untuk membebaskan kita dari hukum dosa. Ya, jadi saya menjelaskan karena memang ada jemaat juga yang ya supaya saudara paham semua kenapa Yesus mati di kayu salib. Oleh sebab itu, alasan Allah mendamaikan kita dengan dirinya melalui kematian Kristus di kayu salib, agar ia dapat menempatkan kita sebagai orang yang diselamatkan dan hidup dalam kekekalan. Tujuan penyalipan, tujuan saudara perjamuan kudus hari ini, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Ketika saudara, makanya ketika 1 Korintus bilang, kita harus benar-benar mengambil makanan, mengambil roti dan anggur ini dalam keadaan yang layak.
dilayakkan. Artinya kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kadang kan dosa pikiran, dosa perkataan. Jadi manusia tidak bisa bebas dari itu. Tapi ketika saudara mau makan dan minum, cek dirimu. Apa yang kau katakan, apa yang kau perbuat, apa yang ada di pikiran, apa yang di hati. Tuhan ampuni saya Tuhan. Dan ketika saudara makan dan minum, saudara dilayakkan. Orang yang diselamatkan dan hidup dalam kekekalan. Lalu kata hari terakhir itu bahasa hukum, bahasa pengadilan. Pada hari terakhir ketika kita menghadap Tuhan untuk diadili, Tuhan akan menghadirkan kita sebagai orang yang hidup benar, tidak ada tuduhan yang akan diajukan terhadap kita. Kita bebas dari tuduhan. Jangan pernah kau tinggalkan Yesus. Karena Yesus akan membebaskan saudara dari tuduhan. Iblis mendakwa, kamu lakukan dosa kemarin jam sekian, ini yang kamu lakukan. Ketika saudara minta ampun hari ini, dibebaskan. Jadi kalau saudara dibebaskan, jangan pernah ingat-ingat dosa orang lain. Setuju? Halo, katakan kiri kananmu, saya tidak mau ingat dosamu. Ada suami istri, ingatkan. Halo, ada anak sama orang tua, ingatkan. Ya, papa tidak akan ingat-ingat dosamu, karena Yesus tidak ingat-ingat. Ya, kamu marah saya kemarin, ada kata-kata mutiara keluar. Sudah saya ampuni kamu, saya maafkan kamu. Halo, ada amin? Ya, kalau bila perlu, kamu kemarin pinjam duit sama saya. Sekarang saya sudah hapuskan semua, karena saya tidak mau ingat-ingat lagi. Bisa? Kalau itu sulit. Kalau itu sulit. Tapi kalau mengampuni dosa, oke, saya ampuni dosamu. Kemarin kamu marah saya, kamu rugikan saya, kamu maki-maki saya anak Tuhan. Saya memaafkan kamu. Coba kalau kemarin kamu pinjam duit saya. Karena saya dipulihkan, saya memaafkan, saya melupakan itu semua. Ada? Saya mau pinjam kalau begitu. ya. Jadi saudara akan dibebaskan kalau menghargai daripada pengorbanan Yesus. Nah, untuk itu, mengapa? Karena kematian Kristus telah membayar dosa-dosa kita di kayu salib. Kolose 1 ayat 23, 4, syaratnya. Kolose 1 ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Pelan-pelan. Injil. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, terus? Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil, terus? Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Dalam terjemahan lain bilang begini, satu-satunya syarat ialah bahwa saudara harus mempercayai kebenaran. Ya. Ingat, kalau saudara mempercayai kebenaran itu, saudara tahu mana benar, mana salah. Jadi kalau itu memang kebenaran, saudara percaya itu kebenaran. Kalau memang itu salah, saudara harus percaya bahwa itu kesalahan dan saudara jangan lakukan. Ya, serta memegang dengan teguh kuat dalam Tuhan. Pegang teguh. Apa yang saudara dengar firman, pegang teguh. Bahwa saya dibenarkan, saya diselamatkan lewat pengorbanan Yesus. Yakin akan berita kesukaan. Jadi kalau dengar firman yakin. Jangan ragu. Ada banyak orang ragu, kamu diberkati. Sampai hari ini belum. Kenapa ragu? Saudara lihat, kegagalan adalah waktu yang tertunda. Mungkin hari ini kau gagal, tetapi hari ke depan pasti kau berhasil. Ya, mungkin hari ini, saudara lihat bagaimana yakin akan berita kesukaan bahwa Yesus mati untuk saudara dan tidak pernah ragu-ragu bahwa Ia menyelamatkan saudara, Dia menyelamatkan kita. Inilah berita kesukaan yang datang kepada saudara masing-masing dan yang sekarang tersebar luas ke seluruh dunia. Ini bicara firman. Dan saya Paulus sangat bersuka cita dapat mengabarkan firman itu kepada orang lain.
Jadi saya ini hambalah. Saya takut dengan Tuhan kalau tidak beritakan semua kebenaran firman. Saya nggak mau pilah-pilah di sini. Ini yang enak untuk saudara. Oh, ini saya kenal baik ini orang. Oh jangan nanti ngomong ini. Tidak bisa begitu. Ini contoh. Ini contoh. Contoh ya. Jangan dimasuk di hati. Ya, contoh. Ini namanya contoh. Ah ya. Atak Mina bertengkar. Karena saya tahu, langsung saya bawa khotbah. Bapak, aduh, kemarin Bapak ngelayani saya. Kalau saya tahu dia, jangan ngomong tentang pertengkaran. Jangan ngomong, nanti dia marah nanti. Saudara, dosa apa sih yang tidak kita lakukan? Ayo. Jadi kalau semua saudara lakukan dosa, lalu saya tidak bisa beritakan karena saya kenal saudara. Jadi firman itu kita harus beritakan. Tujuannya apa? Mengingatkan kita bahwa dia sudah menyelamatkan. Semua khotbah bukan untuk saudara, tapi untuk saya juga. Untuk yang mendengar, saudara-saudara saya mendengar khotbah-khotbah di YouTube, mendengar khotbah-khotbah yang di luar kota, bahkan di beberapa kota. Dia mendengar. Jadi saya memberitakan firman, bukan untuk pribadi seseorang. Tidak. Amin. Amin ya. Supaya kita itu mengalami pemulihan. Kalau toh saya berpikiran negatif, Tuhan saya khotbah pikiran negatif, ternyata kemarin saya pikiran negatif, Tuhan ampuni saya Tuhan. Jadi tidak ada yang kebal kita ini. Semua kadang-kadang kita melakukan dosa itu. Jadi firman Allah tujuannya apa? Supaya kita tidak ragu-ragu. Supaya kita pegang teguh. Supaya kita kuat. Makanya ketika Rasul Paulus itu bersuka cita. Karena jemaat Kolose mau dengar. Dia mau menghargai firman Tuhan. Dia mau menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kalau hari ini anak-anak, khususnya anak muda, sekali lagi dengan rasa hormat saya minta maaf. Kalau menyinggung saudara, seringkali saya khotbah begini, ayo anak-anak, jangan kau memberontak kepada orang tuamu. Kan firman-Nya ngomong begitu. Kalau tahu ada anak-anak yang berontak, nanti jangan, nanti mereka pergi dari saya. Nggak usah khotbah gitu. Saya yang bertanggung jawab sama Tuhan. Setuju ya? Jadi semua khotbah ini adalah untuk semua saudara dan saya. Saya juga harus diperbaiki. Ya, amin ya? Oke. Lalu kalau begitu Rasul Paulus memberikan 3 ujian tambahan. Kalau begitu saya kasih ujian tambahan buat saudara juga kalau begitu. Apa itu? Untuk menentukan apakah kita benar-benar dalam Kristus atau tidak. Ini ujiannya begini, coba dicek. 1, bertekun dalam iman. Apakah kita konsisten kerjakan iman? Ayo, masih kau beriman? Digoncang. Ekonomimu digoncang, masih percaya enggak? Tuhan Yesus dengar malaikat Tuhan. Kalau kita digoncang gitu, kita tetap percaya. Jadi hal itu apapun yang terjadi ketika kita mengalami ujian iman, kita percaya kepada Yesus. Apakah kita konsisten? Yang kedua, apakah kita tetap teguh, tidak bergoncang? Kualitas diri kita terlihat dari cara kita menanggapinya. Teguh, apapun kata dunia. Yesus adalah Tuhanku. Betul? Betul? Apapun kata dunia, Yesus Tuhanku. Hari gini, kan gitu, enggak tahu Yesus. Kan itu kan dia punya. Hari gini, enggak minum ini, apa kata dunia, kan gitu kan. Hari gini, enggak mau bertobat, apa kata dunia, kan gitu ya. Hari gini enggak kenal Yesus, apa kata dunia. Apapun keadaan dunia, Yesus adalah Tuhan penolongmu. Betul ya? Setuju ya? Ini kata-kata motivasi. Yang ketiga adalah jangan mau digeser dengan pengharapan Injil. Firman harus diberitakan karena firman Tuhan memiliki janji baik di bumi maupun di sorga. Jadi firman itu terima. Kalau itu memang menyentuh saya, Tuhan
Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan saya. Tuhan terima kasih Tuhan. Terkadang dalam pikiran saya kasih tahu kepada yang saya ajak bicara dalam WA itu. Bagaimana caranya mematahkan kuasa iblis. Setelah saudara mendengar, atau saudara tidak mau mendengar, kalaupun saudara mendengar, dalam pikiran dikatakan, tidak, saya tidak mau melakukan gitu. Saya sudah hidup dalam kebenaran. Saya tidak mau sakit hati, saya tidak mau kecewa, saya tidak mau dilukai, saya tidak mau melukai. Katakan dalam pikiran, kalau ini dibebaskan, maka tidak masuk ke hati. Tapi kalau saudara di pikiran, saudara kembangkan, tidur dikembangkan, terus saudara bernarasi dalam ceritanya, dia tidur nyenyak. Kita langsung bercerita, kenapa dia tidak salamin saya ya? Langsung saudara nggak bisa tidur. Mungkin pada saat itu, dia bisulan di sininya, jadi tidak bisa salaman. Kalau kita mereka-reka, sombong kali dia. Sombong kali dia tidak salamin saya. Saya sudah begini, kenapa dia tidak toleh saya? Sampai makan di rumah tidak enak, sampai tidur, besok dilanjutin lagi. Di sini tidak ada. Di sini baik-baik. Kalau di sini, minum air putih, kelihatan di tenggorokannya. Saking putihnya, ya, saking tidak ada apa-apanya. Ya, artinya kalau memang itu saya, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau saudara melakukan itu, maka rekonsiliasi dengan Bapa jauh lebih mudah. Kalau hatimu tercemar, maka hubunganmu dengan Bapa itu tercemar. Makanya kenapa masalah hati, masalah pikiran, masalah perbuatan yang dilakukan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu melihat, mendengar, dan memperhatikan dan melakukan. Dia dengar iblis ngomong, dia lihat iblis, dia lihat buah itu. Dan dia bertindak, dia ambil buah itu. Maka apa yang terjadi? Dia diusir keluar. Artinya kalau hari ini lewat perjamuan kudus, saya mau katakan mulai dalam perjamuan kudus ini. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau pikirkan, apa yang di hati. Tuhan ampuni saya, pulihkan saya. Saudara akan mengasihi suami saudara, saudara akan mengasihi istri saudara, saudara akan mengasihi orang tua, saudara akan mengasihi anak-anak, maka saudara akan mengasihi sekitar saudara. Hubungan dengan Allah dipulihkan, hubungan dengan sesama dipulihkan. Mari kita perjamuan kudus, kita akan dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati.